diterima oleh Dea Fadianto. Sama sekali bukan anakmu, Tony Prakoso. Dia adalah asistennya putraku. Astaga, bualanmu ini sudah sampai ke langit. Kamina, kau anggap kami bodoh. Kami nggak apa-apa. Tapi, masa kau anggap ayah sebagai orang desa yang nggak tahu apa-apa? Sudah cukup. Jangan buat masalah lagi. Aku buat masalah. Kak Mina, kalau membual itu harus dipikir dulu. Meskipun katanya CEO grup megah, rendah hati, tapi bualanmu ini jangan diucapkan sembarangan. Kamina, kalau bualanmu ini sampai terdengar keluar, bagaimana anggota keluarga Prakoso bisa bertahan hidup? Meski kau nggak tahu malu, tapi kami masih tahu malu. Bagi kalian, CEO grup megah adalah orang hebat yang nggak terjangkau. Tapi bagiku, dia adalah putraku. Mina, jangan bicara lagi. Ibu juga nggak percaya padaku. Mina, bukannya kami nggak percaya padamu, tapi bualanmu ini terlalu tinggi. Benar, terlalu palsu. Kak Mina, sepertinya kau belum menguasai teknik penipuannya. Putra tertuamu yang pemalsu arak itu sama sekali nggak punya teknik. Hanya pintar bersikap nggak tahu malu saja. Kamina, bagaimana kalau kau pulang dan belajar lagi? Kau, dasar anak gak berbakti, bisanya membuatku marah. Pak Eko, sudah mau mulai. Pak Eko, hari ini hari ulang tahunmu yang ke-70. Senanglah sedikit, kita mulai dulu. Mina, jarang-jarang kau bisa pulang. Jangan ribut lagi dengan mereka. Ibu juga sudah lihat Yuni dan Lani yang membuat masalah. Aku tahu, kita keluarga jarang-jarang bisa berkumpul. Hargailah ibu dan berdamailah dengan mereka. Hah? Aku akan berusaha. Baik. Ibu duduk dulu. Iya, kau juga duduk. Ayo. Apa-apaan kau? Apa-apaan? Kau kira kau pantas duduk di meja utama? Aku nggak pantas. Ribut apa? Pergi ke dapur bantu di sana. Kami sama-sama putri ayah. Kenapa mereka boleh duduk, tapi aku nggak boleh? Kamina, kau masih nggak mengerti juga. Kenapa kau nggak boleh duduk? Aku memang nggak mengerti. Baik, akan kujelaskan padamu. Yang boleh duduk di meja utama adalah tokoh-tokoh hebat yang kaya raya. Apalagi kami. Kayuni adalah guru dan pekerjaanku stabil. Apalagi suaminya Kayuni dan suamiku. Kami yang di meja ini semuanya lulusan universitas, sedangkan kau bahkan gak lulus SD. Untuk apa ikut-ikutan di sini? Bukankah masih ada kursi yang kosong? Aku boleh nggak duduk, tapi putraku sebentar lagi sampai. Mereka sudah jauh-jauh datang ke sini. Hari ini, dia harus duduk di sini. Memang ada kursi kosong, tapi hanya orang yang berkemampuan yang boleh duduk. Benar, anak kami, Riko, dan kedua anaknya Lani akan datang sebentar lagi. Oh, kalau begitu aku mau lihat. Sebenarnya mereka punya kemampuan apa? Riko anaknya Kayuni, masih muda, tapi sudah doktor dalam ilmu kedokteran. Benar, kedua anaknya Lani juga hebat. Putranya, Ziko, lulusan dari luar negeri dan membuka bisnis sendiri. Sekarang dia adalah CEO di perusahaan teknologi. Hebat. Putrinya, Lala, juga sangat hebat, lulusan universitas ternama. Sebentar lagi S2. Kami yang duduk di meja utama semuanya adalah orang yang jauh lebih hebat dari ketiga putramu yang gak guna itu. Benar, dari pendidikan ataupun pendapatan, apa kalian bisa menang? Hah? Apalagi dengan hadiahmu itu. Dasar memalukan. Apakah kalau hadiahnya bagus, baru bisa duduk di meja utama? Mau duduk di meja utama dengan hadiahmu yang arak palsu itu? Hadiah tiba! Sebuah ukiran giok pemandangan gunung dari pemahat terkenal. Sebuah ginseng berusia ribuan tahun. Teknologi terbaru, satu set serum anti penuaan. Keluarga Prakoso mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Eko. Semoga panjang umur. Ada apa ini? Siapa yang datang? Ada apa? Ada apa ini? Ayah, ini hadiah dari ketiga cucu ayah. Apa ayah suka? Maksudmu, ini hadiah dari ketiga putramu untukku? Benar, hadiah yang tadi bisa dibilang dariku. Lalu ketiga hadiah ini dari anak-anakku. Apa ayah puas? Puas. Lihat ukiran giok ini, seenggaknya bernilai puluhan miliar. Lihat teknik ukirnya. Apalagi sebesar ini. Pasti lebih dari ratusan miliar. Sungguh?
Ratusan miliar, astaga, mahal sekali. Ini ginseng, dilihat dari bentuknya, ini adalah ginseng berusia ribuan tahun. Lihat nama di kotaknya, Aula Langit. Aula Langit, ini adalah tempat pengobatan nomor 1 di dalam negeri. Aula Langit. Benar. Ginseng ribuan tahun dari Aula Langit. Sudah pasti asli. Pak Eko, kau beruntung sekali. Lalu apa ini? Ini adalah hasil penelitian terbaru dari Institut Dharma. Katanya bisa melawan penuaan. Obat ajaib yang bisa membuat orang jadi mudah kembali. Benar. Banyak sekali orang kaya yang menginginkannya. Nggak mudah didapat walau banyak uang. Ini. Ayah, kali ini aku boleh duduk di meja utama kan? Boleh, tentu saja boleh. Bukan hanya meja utama, tapi kursi utama juga untuk... Nina, kalau semua ini adalah pemberianmu, kau bisa duduk di atas kepalanya Pak Eko. Boleh, duduk saja di atas kepalaku. Yuni, Lani, bagaimana menurut kalian? Kak Mina, aku... Ada apa ini? Putraku sudah datang. Ibu. Anak-anakku sudah datang. Ada apa? Ibu cemberut begitu. Siapa yang menindas ibu? Putraku, ibu sedih. Hei, bukankah ini Gunung Gyokaven milik Patito? Dia memberikannya untukku. Siapa Pak Tito? Patito adalah CEO perusahaan cabang grup megah di kota Jatah. Ziko, kau bahkan kenal dengan Pak Tito dari grup Mega? Dia adalah tokoh hebat. Lumayan. Bukankah aku membuka sebuah perusahaan teknologi? Kebetulan, Patito dari perusahaan cabang grup megah di kota Jatah tertarik dengan perusahaanku. Bahkan dia memberiku pesanan besar. Ziko, maksudmu barang itu diberikan oleh Patito untukmu? Seharusnya begitu. Sungguh? Waktu itu, dia bahkan bilang akan memberiku hadiah besar. Aku kira dia hanya basa-basi. Gak disangka, dia memberikan ukiran Gunung Kio yang ada di perusahaan cabang untukku. Hei, Kamina, ukiran Gunung Giok ini diberikan oleh Patito untuk putraku. Bagaimana bisa kau bilang diberikan oleh putramu? Benar, pandai sekali mengaku barang milik orang lain. Sungguh gak tahu malu. Kau yakin? Ukiran yang harganya puluhan miliar ini benar-benar diberikan oleh Patito untuk dirimu? Patito, terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan pada kami. Adik Ziko, bicara apa kau ini? Orang sepertimu yang punya latar belakang bagus dan punya kemampuan adalah rekan kerjasama yang memang kami butuhkan. Wah, Patito, Anda terlalu memujiku. Kelak, jangan panggil aku Patito lagi. Kita sangat akrab, tapi panggil aku Kak Tito. Baik, Kak Tito. Omong kosong. Kalau bukan aku, masa untuk kau? Sudahlah, Ziko, kau nggak perlu tanya lagi. Bibi Minamu ini sangat pandai membual. Dasar, dia bahkan bilang kalau putra tertuanya adalah CEO grup megah. Jangan bilang begitu. Kalau sampai ini tersebar keluar, kerjasama perusahaanku dengan grup megah tentu saja bisa hancur. Kamina, kalau kau mau mati, jangan ajak-ajak kami. Kalian benar-benar keterlaluan. Hah? Ginseng ini? Ada apa dengan ginsengnya? Ginseng ribuan tahun ini dikirim oleh Aula Langit. Benar, lihat, di atasnya tertulis Aula Langit. Kalau begitu benar. Riko, maksudmu apa? Kalau nggak salah tebak, ginseng ribuan tahun ini diberikan oleh Aula Langit sebagai hadiah karena aku diterima. Jadi begitu. Apa? Hadiah karena diterima? Benar, ayah, ibu, kakek, nenek. Aku lupa memberitahu kalian. Aku akan segera lulus S3, mau masuk kerja di Aula Langit. Benarkah? Apa yang kau katakan ini? Tentu saja. Guru pembimbingku adalah Pak Damar dari Aula Langit. Saat aku pergi wawancara, aku melihat ginseng ribuan tahun ini di galeri koleksi. Hebat sekali. Kau bisa masuk Aula Langit. Pak Asna, Yuni, putra kalian hebat sekali. Benar. Langsung sukses. Bukankah yang mereka bicarakan ini adalah Aula Langit yang diurus oleh Dion? Ini adalah hasil usahanya sendiri. Sembarangan. Ini juga hasil dari bimbinganku, kan? Oh iya, benar-benar. Gak disangka, ternyata Pak Damar sangat menghargaiku. Bahkan menghadiahiku barang yang paling berharga. Gurumu benar-benar sangat berharap padamu. Masa depanmu nggak terbatas. Riko, gurumu sangat menghargaimu. Kau harus berusaha keras. Tentu saja. Kamina, kau sungguh nggak tahu malu. Ukiran Gunung Giok dari rekannya Ziko, kau bilang itu hadiah dari putramu. Sekarang hadiah dari guru putraku, mau kau akui juga. Kalian sungguh yakin
kalau ginseng ribuan tahun ini diberikan oleh gurumu itu? Tentu saja. Masa kau yang kasih? Memangnya kau kenal orang Aula Langit? Riko, Bibi Minamu ini memang gak tahu malu. Dia pasti akan bilang kalau ketuanya Aula Langit adalah putranya. Percaya nggak? Memang benar. Ketuanya Aula Langit adalah putra. Bibi Mina, kau sudah gila ya? Kalau perkataanmu tersebar keluar, aku bisa dipecat. Dia memang sudah gila. Dia dulu sudah mencelakai kami. Sekarang mau mencelakai kalian. Kamina, apa kau nggak bisa berkata jujur? Benar. Mulutmu penuh kebohongan. Kau mau mencelakai keluarga kita. Yang kukatakan adalah kebenaran. Sudah cukup. Ayah. Ayah. Dasar anak gak berguna. Kalau kau menghancurkan pekerjaan cucuku, maka aku akan membunuhmu. Pak Eko, kau jangan emosi. Biar bagaimanapun, serum anti penuaan yang diberikan oleh ketiga putranya Mina juga sudah sangat bagus. Pak Teo, kau masih nggak sadar dengan sifatnya Kamina itu, obat ini belum tentu hadiah darinya. Nggak mungkin kan? Memang benar. Serum anti penuaan ini seharusnya diberikan oleh guru pembimbingku. Apa? Aku baru saja mau bilang aku berhasil masuk ke Institut Dharma. Lalu guru pembimbingku adalah Pak Cokro, orang yang berhasil meneliti serum ini. Lala, kau sungguh berhasil masuk ke Institut Dharma? Tentu saja. Wawancaraku sudah lolos, tinggal menunggu pemeriksaan latar belakang. Institut Dharma yang disebut sebagai surganya ilmu pengetahuan. Katanya di dalam negeri, Institut Dharma adalah institut penelitian ilmiah terbaik. Bisa masuk ke institut ini, artinya Lala akan jadi ilmuwan terkenal. Tentu saja. Institut Dharma, bukankah itu yang dikelola oleh Randy? Kamina, jadi dari ketiga hadiah ini, nggak ada satupun yang darimu. Ketiga hadiah ini memang dari ketiga putraku. Sudah terbongkar saja, masih juga keras kepala. Aku nggak keras kepala, aku mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya? Apanya yang sebenarnya? Sekarang semuanya sudah dibuktikan. Ukiran Gunung Giok ini diberikan oleh grup megah. Ginseng diberikan oleh Aula Langit. Sedangkan serum anti penuaan ini diberikan oleh Institut Dharma. Sudah mengerti? Ini memang benar. Lalu apalagi yang ingin kau sangkal? Aku nggak menyangka. Sudah cukup. Kau belum cukup malu? Mina, kau jangan bicara lagi. Bukan, aku hanya merasa heran. Apa kalian nggak merasa aneh? Apanya yang aneh? Kita bahas dari ukiran Gunung Giok ini. Apa hubunganmu dengan Patito dari grup megah? Bukankah tadi aku sudah bilang, rekan kerjasama? Kalian sudah bekerja sama? Masih belum. Tapi kontrak pesanannya sudah disiapkan, akan segera ditandatangani. Rekan kerjasama apa itu? Kontrak saja belum ditandatangani, sudah memberimu hadiah ratusan miliar. Ini, Patito sangat menyukaiku, memangnya salah? Lalu kau bilang ginseng ribuan tahun ini diberikan oleh gurumu untukmu? Tentu saja. Apa kau tahu, ginseng ini adalah barang paling berharga di Aula Langit. Jangankan kau, bahkan gurumu itu saja nggak berhak mengkonsumsinya. Guruku adalah dokter yang praktik di Aula Langit. Lalu yang ini? Sudah cukup. Ibu, Bibi Mina ini memang selalu menjijikan. Bibi Minamu ini saat muda sudah mempermalukan kakekmu dan kami. Sekarang melihat kehidupan kami baik, dia datang mengganggu kami lagi. Kapan aku mengganggu kalian? Memangnya enggak. Aku malah ingin bertanya. Kau bilang Riko, Ziko, dan Lala nggak dihormati. Lalu ketiga putramu yang nggak berguna itu memangnya dihormati. Kau nggak berhak mengatai putraku. Aduh, Kamina, aku nggak berhak. Maksudmu, ketiga putramu itu sangat hebat? Apakah kau masih mau bilang kalau grup megah, Aula Langit, dan Institut Dharma dibuka oleh putramu? Kira-kira memang begitu. Oh iya Bu, Institut akan segera kemari untuk pemeriksaan latar belakang. Kalau mereka tahu aku punya seorang bibi yang suka berbohong begini, aku pasti nggak lolos. Aduh, bagaimana ini? Astaga, bukan hanya dia, mantan suaminya juga. Sony, dulu masuk penjara karena penipuan. Apa? Masuk penjara? Astaga, apakah ini akan berpengaruh? Tentu saja. Pemeriksaan latar belakangnya Institut Dharma adalah yang paling ketat. Kalau ada kerabat yang membuat masalah, sangat mungkin akan dieliminasi. Lalu bagaimana? Aduh, kakek, bagaimana ini? Lala, nggak apa-apa. Masalah ini akan kakek bereskan. Ayah, apa yang ayah lakukan? Apa yang aku lakukan? Kami awalnya hidup dengan baik, tapi kau malah datang di saat seperti ini. Kau bahkan membuat berantakan pesta ulang tahunku yang ke-70. Ayah bilang aku yang membuat berantakan.
Memangnya bukan? Begitu kembali kau langsung buat keributan. Bukan hanya buat keributan. Kalau kau sampai merusak masa depan ketiga cucuku, aku gak akan memaafkan. Mereka bertiga adalah cucu ayah. Lalu apa anakku bukan? Tiga anakku yang tidak berguna itu, memangnya bisa dibandingkan dengan mereka, ha? Cukup. Hari ini aku meminta seluruh warga untuk menjadi saksi bagiku. Aku Eko Prakoso. Mulai saat ini, putus hubungan dengan si Mina ini. Mulai saat ini, kami gak ada hubungan lagi. Wah, bagus. Bagus sekali. Gitu. Aduh, Pak Eko, nggak perlu sampai begitu kan? Ayah, perlukah ayah sampai berbuat seperti ini? Benar, Mina. Aku benar-benar menyesal karena telah melahirkanmu. Kalau nggak ada kau, keluargaku pasti akan menjalani hidup yang sangat baik. Kalau nggak ada aku, siapa yang akan membantu merawat Yuni dan Lani hingga dewasa? Saat aku belum SMP, ayah sudah memaksaku putus sekolah dan bekerja keluar untuk membiayai mereka berdua. Sudah kulupakan masalah ini. Tapi setelah itu demi membantu biaya kuliah Yuni dan Lani, ayah memaksa aku menikah dengan Sony si penjudi itu. Cukup! Aku ayahmu. Kau putriku. Jadi kau harus menurutiku. Karena kau punya begitu banyak dendam. Kebetulan, hari ini kita putus hubungan. Kau pergi sekarang juga. Mau pergi nggak? Kalau masih nggak mau pergi, Ibu, dasar anak nggak tahu Jangan diri. pukul dia. Kalau mau pukul aku saja. Pukul kau sampai mati. Jangan berani-berani menyakiti ibuku. Cari mati.